Hari ini saya akan tunjukkan cara memanipulasi foto hanya dengan menggunakan HP Android dan cukup dengan satu aplikasi saja. Aplikasi ini memungkinkan semua orang untuk melakukan beauty retouch dan juga merubah bentuk tubuh dengan sangat mudah. Aplikasi yang akan kita gunakan bernama Perfect Me Face and Body Editor. Kalian tinggal download aja dari Google Play Store, terus install di HP kalian. Oke, kita akan mulai dulu dengan simple beauty retouch. Nanti setelah itu baru saya akan bahas teknik-teknik yang lebih advance. Nah, untuk melakukan simple retouching, kita bisa masuk ke menu Beautify, terus pilih foto yang akan kita edit. Saya akan pakai foto yang ini. Nah, di bawah sini kita bisa lihat ada beberapa menu. Terus di sini kita bisa lihat kalau ada beberapa menu yang memiliki ikon mahkota. Nah, untuk menu yang memiliki ikon mahkota adalah menu atau fitur untuk versi yang berbayar. Jadi kita nggak akan pakai. Oke, untuk memulai beauty retouch yang simple, kita bisa mulai dengan masuk ke menu beauty. Nah, di sini aplikasinya menggunakan AI untuk melakukan beauty retouch secara otomatis. Tapi karena fitur otomatis ini adalah fitur yang berbayar, maka saya akan matikan saja fitur otomatisnya. Caranya tinggal tap di sini. Nah, saya akan mulai dengan menghilangkan jerawat yang ada di sini. Untuk itu kita bisa tap menu acne. Nah, terus tinggal diperbesar aja slidernya. Nah, di sini jerawatnya belum benar-benar hilang. Untuk benar-benar membersihkan jerawatnya, kita bisa masuk ke menu More. Nah, di sini kita bisa lagi perbesar slidernya. Nah, sekarang udah mulai lebih baik ya, tapi nanti kita akan retouch lagi supaya benar-benar bersih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu Smooth. Nah, di sini kita bisa memperhalus kulitnya, dan caranya juga sama, tinggal di-increase aja slidernya. Tapi saya tidak akan increase slidernya terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, apalagi sampai full, jadinya itu kulitnya terlalu mulus dan kelihatan banget kayak diedit. Jadi saya akan set kira-kira segini aja. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu Eye Bag. Eye Bag ini untuk membersihkan kantung mata. Di foto ini sebetulnya tidak ada kantung mata yang terlihat parah, tapi saya akan gunakan biar terlihat lebih bagus saja. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke menu nasolabial. Fitur nasolabial ini bisa digunakan untuk membersihkan garis atau kerutan yang ada di sekitar mulut. Nah, terakhir saya akan masuk ke menu Brighten. Brighten ini fungsinya supaya mata bisa lebih terang. Nah, dan kalau udah oke, kita tinggal tap tombol cek di sini. Oke, sejauh ini sudah terlihat ada perbedaan, tapi kita belum sepenuhnya beres karena masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu memberikan digital makeup. Caranya tinggal masuk ke menu Style. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih preset makeup aja yang ada di sini. Cuma kalau kalian pakai versi yang gratis, pastikan untuk memilih yang tidak ada gambar mahkotanya. Oke, saya akan pilih yang ini. Nah, terus di bawah ini ada dua slider. Slider yang pertama, kita bisa tambahkan kalau mau lebih menor, tapi kalau nggak mau terlalu menor, kita bisa kurangin. Terus slider yang kedua adalah untuk mengatur intensitasnya. Supaya nggak kelihatan terlalu digital, biasanya saya hanya set sedikit saja. Nah, kalau udah oke, tinggal tap tombol cek di atas. Nah, kita pun bisa menambahkan filter warna kalau mau. Caranya tinggal masuk ke menu filter di sini. Terus kita pilih aja filter yang ada di sini. Kalian bisa pilih filter yang kalian suka. Terus di bawahnya ada slider untuk mengatur intensitasnya. Kalau udah oke, tinggal tap di atas. Nah, untuk nge-save hasilnya, kita bisa tap tombol yang ada di atas ini. Lalu tinggal tap OK aja dan fotonya udah ada di galeri. Nah, di sini kalau kita bandingkan, ini foto sebelum di-retouch dan ini adalah hasil setelah di-retouch. Oke, selanjutnya kita akan melakukan beauty retouch yang lebih advance. Caranya masuk lagi ke menu Beautify dan saya akan pakai foto yang ini. Nah, di sini sebelum saya menambahkan make up dan menghaluskan kulitnya, saya akan mengubah dulu bentuk wajahnya. Caranya masuk ke menu Retouch. Di sini pastikan kita memilih menu Face. Nah, terus di sini pilih Width. Selanjutnya kita bisa atur slidernya untuk mengatur lebar wajahnya. Terus saya akan pindah ke cheek. Jadi kita bisa bikin lebih langsing. Nah, terus untuk merubah rahangnya, kita bisa masuk ke menu Jaw. Saya akan rubah rahangnya biar lebih kecil, dan terus saya akan rubah chinnya. Kita masuk ke menu chin. Jadi caranya itu gampang banget ya, karena kita tinggal geser-geser aja slidernya. Selanjutnya saya akan masuk ke menu temple. Sebetulnya ini nggak terlalu pengaruh ya, dan kita juga bisa coba satu-satu menu yang ada di sini, karena caranya juga gampang banget ya dan gak makan banyak waktu. Nah, terus saya akan masuk ke menu hairline, dan terakhir akan masuk ke menu forehead. Ini supaya jidatnya nggak terlalu besar ya. Kita juga bisa bolak-balik kalau misalkan masih ngerasa kurang. Nah, tinggal diatur-atur aja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus di bawah sini ada menu shape. Di menu shape ini, kita bisa merubah bentuk kepalanya. Tapi ini opsional aja ya, kalau misalkan udah oke sih sebetulnya nggak perlu terlalu banyak diedit ya. Saya nggak akan rubah bentuk kepalanya.
Nah, terus di sini ada beberapa menu lagi yang nggak bisa diakses karena hanya bisa diakses kalau kita upgrade ke versi yang berbayar. Nah, kalau udah tinggal kita tap aja di atas. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke menu touch up. Menu touch up ini bisa kita gunakan untuk memberikan shading. Di sini kita bisa set ke auto atau kita bisa pilih satu-satu. Saya akan pakai auto aja. Oke, kira-kira cukup segini ya. Nah, terus saya akan masuk ke menu eyes. Di menu eyes ini kita bisa membuat mata menjadi lebih terang. Cukup segini aja. Terus saya akan masuk ke menu beauty. Fitur beauty ini sebelumnya sudah kita pakai dan saya akan matikan fitur otomatisnya. Terus saya akan perhalus kulitnya sedikit. Cukup segini aja. Saya akan hilangkan eye bag-nya. Kadang nggak terlalu pengaruh ya. Terus matanya saya akan perjelas lagi sedikit. Dan terakhir, sama seperti tadi, saya akan masuk ke menu style. Nah, saya akan pilih makeup yang ini aja. Dan saya akan set biar lebih menor ya. Tapi saya akan kurangi intensitasnya. Oke, saya akan kurangi sedikit ininya. Ini biar kelihatan agak pas, memang harus kita atur-atur ya. Kalau mau lebih bagus tinggal ditambahin aja filter. Tapi sebetulnya ini hanya opsional ya. Cuma filter ini membuat warnanya jadi lebih bagus lagi. Kalau udah tinggal di tap aja di atas. Nah, terus di sini sebetulnya ada menu edit. Menu edit ini kita bisa pakai kalau mau merubah warnanya secara manual. Nah, saya nggak akan terlalu banyak jelasin soal menu edit ini. Tapi kalian nanti bisa otak-atik sendiri. Dan di sini juga kita bisa menajamkan gambarnya. Melakukan editing warna secara manual ini juga opsional. Tapi silakan kalian lakukan kalau memang bisa lebih membantu fotonya menjadi lebih bagus. Nah, terus saya akan memperkecil sedikit ukuran tangannya. Untuk itu kita bisa masuk ke menu body di sini dan saya akan masuk ke menu remote. Nah, di sini kita tinggal drag aja. Kita juga bisa perbesar brushnya. Nah, ini sebetulnya juga opsional ya. Tapi fitur remote ini bisa kita gunakan kalau kita mau mengubah bentuk tertentu yang ada di tubuh. Oke, kira-kira cukup segini aja. Dan terakhir tinggal saya save aja di atas sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan caranya merubah bentuk tubuh kita. Untuk itu kita tap di menu body, dan saya akan pakai foto yang ini aja. Foto ini adalah foto bawaan dari aplikasinya, tapi tentunya kalian bisa pakai foto apa saja. Yang akan saya lakukan di sini adalah memperkecil pinggangnya. Untuk itu kita bisa masuk ke menu waist, dan kita atur-atur dulu supaya posisinya pas ada di pinggangnya. Nah, selanjutnya tinggal geser aja slidernya. Nah, cuma gitu doang, pinggangnya udah jauh lebih kecil. Nah, kalau udah oke, kita tinggal tap aja di atas. Nah, terus di sini ada menu height. Menu height ini kita bisa gunakan untuk mempertinggi atau memperpendek kaki. Caranya kita set dulu di sini. Saya akan memperpanjang bagian yang ininya saja. Nah, setelah itu kita tinggal drag slider yang ada di atas. Nah, kalau slider yang di bawah, gunanya untuk memperbesar atau memperkecil kaki. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan tubuh yang lebih ekstrim. Kita masuk lagi ke menu body, saya akan pilih foto yang ini, dan saya akan membuat pria ini menjadi lebih langsing. Oke, pertama saya akan masuk ke menu remote dulu, dan sini saya akan masuk ke menu resize. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pinch dengan 2 jari, dan dengan fitur resize ini kita bisa membuat badannya sedikit lebih kecil. Saya akan tap OK dulu, dan saya akan masuk ke menu waist untuk memperkecil pinggangnya. Kita akan set dulu seperti tadi, kira-kira segini, dan saya akan perbesar slidernya. Terus saya turunin ke bawah dikit. Nah, dan sekarang udah terlihat lebih langsing ya. Saya akan coba adjust. Saya akan adjust sedikit aja biar kelihatan lebih bagus. Dan saya akan tap OK di sini. Terus saya akan masuk ke menu height. Saya akan atur tinggi pahanya. Dan saya akan perkecil sedikit aja. Karena kalau terlalu besar, fotonya jadi terlihat aneh. Saya akan set ke sini, saya akan pertinggi sedikit aja. Oke, kira-kira cukup segini ya. Nah, terus saya akan masuk ke menu remote untuk memperkecil betisnya. Saya akan perkecil brushnya. Dan untuk ini kita harus manual ya. Jadi harus agak hati-hati juga kalau nggak bentuknya jadi aneh. Dan ini juga kita harus ukur-ukur ya, karena kalau nggak jadi gede sebelah, nanti malah kelihatan jadi tambah aneh. Nah, cuman di sini kita harus ekstra hati-hati karena di belakangnya itu ada mobil. Kalau kita perkecil tangannya, mobilnya juga ikut kegeser ya. Jadi tangannya di sini nggak bisa kita perkecil terlalu banyak, tapi cuma dikit aja karena kalau nggak mobilnya jadi kelihatan aneh. Dan saya akan naikkan perutnya dikit ya. Nah,
Nah terus terakhir tinggal perkecil bahunya. Dan kita juga bisa perkecil bagian-bagian lainnya kalau memang perlu. Ini juga harus hati-hati karena ada mobil di belakangnya. Nah di sini juga ada pintu ya. Pintunya sebetulnya jadi agak bengkok. Jadi sebenarnya cara ngeditnya itu nggak terlalu susah, tapi memang harus agak sabar dikit ya. Kita juga bisa refine. Betulnya kalau menurut saya menu refine dan remote ini nggak terlalu beda ya. Saya akan cek OK dulu. Dan saya akan coba masuk ke menu waist. Mungkin bisa diperkecil lagi pinggangnya. Oke, kira-kira segini. Saya akan masuk ke menu ini untuk mencoba memperkecil perutnya. Saya bisa perkecil lingkarannya di sini. Kalau saya perkecil jadi agak aneh ya. Nah, kira-kira segini masih cukup oke. Nah, terus saya akan masuk ke menu face. Dan saya akan masuk ke menu retouch. Oke, dan sekarang saya akan mengecilkan wajahnya. Nah, ini kita perlu otak-atik aja ya, biar kelihatan langsing tapi juga nggak kelihatan terlalu aneh. Saya akan coba rubah shape-nya. Oke, kira-kira segini. Dan saya akan balik lagi ke menu face. Saya akan coba otak-atik lagi settingan di menu face ini. Karena untuk setiap foto itu settingannya beda-beda ya, jadi kita harus coba otak-atik. Oke, sejauh ini hasilnya cukup lumayan walaupun nggak benar-benar jadi langsing ya. Tapi at least kalau kita bandingkan, ukurannya itu jadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Oke, that's it for today. Silahkan lanjutkan nonton tutorial-tutorial lainnya dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.